Ibu Hastin Dumadi, halo Ibu Hastin Dumadi, Kepala dari Departemen Ekonomi di Kedutaan Indonesia di Singapura. Yeah. Ini kita makan malam, thank you. Kita makan. Iya, yang berdiri aja bagus. Ini bisa dua kayaknya. Gak apa-apa, berdiri aja. Kopi otak. Ya, jangan nanti selfie nanti ya. Tuhan berkati semua. Semangat kembali meriah untuk Roni Mono Immanuel. Terima kasih. Shalom. Selamat siang buat Bapak Ibu semuanya. Apa ya? Kalau bicara hidup mungkin saya bisa memberikan kesaksian bagaimana saya bisa menjadi anak Tuhan, tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya. Kalau dari proses semua hidup tuh kadang-kadang menyakitkan. Saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi seorang artis karena saya menyadari muka ya tuh. Ya, karena untuk jadi artis kan harus cantik, ganteng, punya uang banyak, modalnya harus banyak. Karena kalau syuting harus bajunya bagus-bagus. Tetapi di saat Tuhan diizinkan masuk ke dunia entertain, itu adalah proses yang sangat luar biasa. Sebagai orang daerah, saya dari Manado, saya dari suku Sanger. Saya tahu saya nggak mungkin jadi siapa-siapa karena saya lahir dari orang tua yang mungkin melakukan sebuah kesalahan karena menikah tidak disetujui oleh keluarga. Papa saya orang China, asli dari China, datang ke Indonesia, ketemu mama di lantai dansa, dan mereka berdua menikah di kelenteng di Kuantitati, Manado. Otomatis saya punya papa beragama Buddha. Mama saya orang Sanger dari keturunan bergaris berdarah biru, sudah dijodohkan dengan orang lain. Efek dari kesalahan tersebut, mama saya harus dipasung sampai mati. Nanti akan ada di Netflix, tenang aja. Karena dari tim mereka sudah melakukan syuting di Kampung Mongol, di mana tempat Mama Mongol dipasung, kuburnya Mama Mongol di mana. Kondisi kubur Mama Mongol pakai ubin dari toilet, bukan dari ubin yang harusnya bersih. Itu adalah efek dari keluarga. Tetapi apakah saya dengan kondisi sudah diberkati Tuhan? Orang kan nanya, Bang Mongol, kenapa engkau bisa sukses? Padahal harusnya saya dari kecil tuh hidup tidak dengan kondisi mau dibilang orang yang dalam Tuhan, tidak juga. Saya dari kecil saya hanya dibaptis di gereja, namanya Gereja Masehi Injili Sangheta Laut. Kalau gereja Manado namanya Gemim. Kalau Sanger tuh Gemis. Nah, jadi saya dibaptis di Gemis, dikasih nama oleh orang tua, oleh oma hanya Roni. Jadi saya tuh nggak ada nama
nggak ada nama. Kalau orang Manado kan harus ada farm, harus ada marga yang menyertai kayak orang Batak ya kan? Kayak orang Batak kayak si abang nih, ya kan? Marganya Saragi ya bang ya. Berarti kan keluarga Saragi memberi marga buat beliau sebagai bagian dari keluarga besar Saragi. Saya nggak ada pak, surat baptis saya hanya 4 huruf RONY. Jadi keluarga saya tidak menginginkan saya hadir dan menjadi bagian dari keluarga. Dan itu bisa tanya, semua mereka udah diwawancara oleh pihak pembuat video. Saya sekolah nyuri dulu untuk bisa sekolah, karena setiap kali minta uang sekolah oma selalu marah-marah, selalu mana sama dengan apa mama begini. Tapi itulah hidup teman-teman, itu proses hidup kita. Saya mengalami proses itu. Saya bergaul dengan orang luar negeri, saya nggak tahu dia siapa, atau diajak satu komunitas dan saya nggak tahu bahwa komunitas itu adalah komunitas sesat. Tetapi itu adalah proses hidupku. Aku nggak pernah mundur. Di saat lahir baru 97, saya mengalami semua proses yang sangat luar biasa Tuhan izinkan terjadi. Saya ditawari sekolah pendeta ke Jakarta. Sekolahnya di Medan, bahasa pengantarnya adalah bahasa Hokkien. Karena saya akan direncanakan untuk penginjilan ke China. Jadi saya berangkat dari Manado, sekolahnya di Medan, ngetem di Jakarta dulu, kurang lebih 3 bulan nggak ada kabar. Saya pikir ini bagaimana ini kita mau sekolah. Tahu keluarganya datang, anaknya datang. Nah anaknya baru telepon tuh barusan, karena udah heboh mau September ke Amerika. Jadi mereka nanya, ngomong begini, aduh adik, pendaftaran tutup. 3 bulan gak ada kabar, tahu-tahu datang pendaftaran udah tutup. Tuh 3 bulan ngapain gitu ya kan? Dan saya ditawarin sekolah musik gereja namanya Proskuneo Bandung. Nah, saya ditawarin sekolah Proskuneo. Proskuneo gembalanya adalah pimpinannya adalah korban pertama COVID Indonesia, rombongan pendeta yang kasus Lembang. Nah itu yang meninggal sekarang yang mengelola Proskuneo adalah istrinya. Pak gembalanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi mereka bilang, Kak mau ke Bandung nih, daftar nomor. Oke. Saya ketemu beliau lah. Ketemu beliau setelah itu kasus 2002, 2003 kalau nggak apa. Ketemu lagi di tahun 2017. Jadi orang yang pergi daftar 2003, ketemu kembali 2017. Jadi kurang lebih ada berapa tahun yang mungkin terdampar di mana itu. Masa daftar 2003, ketemu lagi 2017. Dan itu saya udah artis. Dan dia shock dengar di Amerika bahwa ternyata saya adalah stand up komedian yang digandrungi oleh Adam Sandler. Jadi mana sotop sekali di Amerika ngomong, banyak orang kenal Nana, artis Hollywood ada yang mengundang Yei, pakai bahasa Manado, Yei ke US. Menganggap itulah cara Tuhan. Nggak boleh kita kadang-kadang, Tuhan gua nggak kuat. Pak, saya mengalami yang lebih mungkin dari Bapak Ibu. Saya sekolah jalan kaki. Saya di Jakarta nggak jadi sekolah, jualan koran di Tugutani. Setiap sore saya jualan koran pagi. Saya tetap kerja rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung. Malamnya saya jualan pecel lele heri di Jalan Sunda. Mereka semua udah diwawancara oleh wartawan, oleh tim yang bikin video. Karena nanti video judulnya adalah kisah sukses seorang anak haram. Jadi mereka ingin memberi motivasi kepada banyak orang bahwa orang seperti saya menurut ukuran dunia tak mungkin berhasil. Tetapi menurut Tuhan gak ada yang mustahil. Boleh alam kata, tetapi saya adalah stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya. Jadi buat teman-teman yang mungkin Anda di perantauan, tetap semangat. Ingat, Abraham kalau cuma di Ur Kasdim akan tetap jadi Abraham biasa, akan tetap jadi Abram.
Tetapi di saat dia keluar dari Ur Kasdim ke Hebron, menjadi Abraham, dan dia menjadi sosok yang paling diberkati, tiada duanya sampai hari ini. Betul? Orang kan nanya, ngomong-ngomong, di mana bukti Abraham diberkati? Hanya Abraham satu-satunya di dunia yang bagi tanah pakai sistem kiri dan kanan. Pernah sadar gak kita ya kan? Raja Arab sekalipun gak mungkin bagi kiri kanan. Ya kan, orang Cina terkaya pun paling dia lu 3 hektar, gua 5 hektar. Tapi Abraham dia bilang sama Lot, apa? Lu pilih aja, lu yang mau kiri atau lu mau kanan. Berarti seujung-ujung itu tangannya lu Abraham. Ya kan? Dan saya juga makin diberkati Tuhan, karena saya prinsipnya adalah harus diaspora, harus keluar dari tempat kenyamanan kita. Saya orang Manado. Di Manado kalau kita nggak makan di rumah masih bisa minta sebelah rumah. Karena itu pasti adiknya mama, itu mama pi anak bersaudara, ini itu ini. Nah sekarang kita di Jakarta meminta apa siapa? Disitulah konsep kita harus berjuang. Kalau orang bilang, tapi kan kayaknya Mongol udah pindah agama. Saya selalu bilang, selama babi kecap masih ada. Anda so pernah rasa babi kecap Manado? Anda kalau rasain babi kecap Manado, nasi panas Abraham dan Petrus lewat. Jadi ngadepin hidup santai. Saya nggak pernah ribet sampai hari ini. Saya adalah stand up komedian satu-satunya di Indonesia bisa stand up di 2 presiden, ke Pak SBY dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang kemarin viral. Orang nanya, "Ngul, gila lu stand up depan presiden dibayar berapa?" Saya dapat informasi bahwa saya dapat budget 100 juta. Sampai di atas panggung ini jangankan 110 rupiah pun gua nggak bisa. Kalau udah dapat 100 juta Pak, pasti saya udah diorcit. Saya udah ke Takashimaya Pak. Nggak mungkin saya ke Bugis. Beli gantungan kunci musik. Jadi buat saya hidup ini dibawa indah. Hidup ini dibawa indah. Orang kan selalu nanya, "Ih, Mongol tuh lu enak ya. Kok kayaknya flow banget. Kok kayaknya lu santai banget." Karena buat saya, Yesus sudah membayar lunas di kayu salib. Otomatis saya tidak lagi hidup dalam tekanan dan impian setan. So,